Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Majelis Ta'lim Masjid Panorama Residen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam keilmuan kita dan Allah berikan kemudahan kita dalam membaca dan menghafal serta mengerti isi Al-Qur'an. Ada hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang satu surat yang kemarin kita bahas, yaitu surah Al-Lahab. Di sini ada mad jaiz munfasil, kemudian ada mad ada iqlab, kemudian mad wajib biasa, sama ada ikhfa. Saya ulang, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Ya, ada qalqalahnya, kemudian ada madnya, jangan lupa, sama mana alif, mana ain, dan mana ha, mana ha. Yuk bareng-bareng. A'udzu. Sayasla naran. Sayasla na itu sama mad tabi'i atau mad wajib. Jadi harkatnya sama, 2 atau 3. Dan nara itu kan ikhfa, ditahannya sama, 3 harkat, maka harus sama. Sayasla nara, la nara, sama semua, nggak boleh la naron, nggak boleh la nara. Oke, diulang. Sayasla Sekarang kita masuk ke metodenya wasol ya. Di wasol 2 ayat persiapan taraweh harus paling enggak agak cepet-cepet dikit. Gini bacanya, ikutin saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yo. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Yo. Lahabiu karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw yang bertasydid, maka hukum bacanya idgham bi gunnah dengan dengung. Maka zata lahabiu biu ada ke hidung suaranya, dengung gunnah. Oke, sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yo. Fi jidha hablum min masad. Yo. Oke, yuk ulang dari bismillah. Digabung. Wa tabbama. Yuk, tabbat. Jadi nanti ketika kita baca, kita jadi imam, ya udah RPM aja naikin sedikit. Ini yang tadinya 20 km per jam, besok naikin lagi 40 dah paling enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allahu Akbar. Jadi nggak begitu lama dan nggak begitu cepat, karena warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Oke. Artinya udah kemarin gimana tentang cerita tentang Abu Lahab, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abul Uzza. Iya, kemarin saya agak sedikit keliru, makanya di YouTube saya komen tuh. Jadi yang kemarin asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, asbab itu saya bilang namanya adalah Suraqah bin Naufal. Itu Suraqah bin Malik.
Karena kalau yang bin Naufal itu satu mirip-mirip, Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli kitab. Saat itu Injil yang sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad dari Injil, bahwa saya nanti akan datang nabi akhir zaman namanya Muhammad, ciri-cirinya seperti ini. Itu yang tahu Waraqah bin Naufal. Kalau Suraqah bin Malik keliru saya. Makanya saya tulis di YouTube, saya komen. Mohon maaf nih, saya bilang saya salah nih. Waraqah bin Naufal. Alhamdulillah Allah kasih tahu tuh. Dah. Sekarang kita masuk ke surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini di atasnya beda nih. Surahnya pendek-pendek tapi Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena surat ini diturunkannya ketika Nabi waktu hari tasyrik di Mekah. Dan Nabi turunnya ini setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian diturunkanlah surah ini ketika Nabi ingin haji wada. Saat itu Abdullah bin Abbas bilang bahwa surat ini turun pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik setelah Idul Adha, tanggal 12, 13, 14 12, 13, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini Madaniyah tapi surahnya pendek. Ini surat terakhir yang diturunkan Allah sama Nabi kepada Nabi Muhammad setelah surah At-Taubah. Yang di surah At-Taubah terakhir itu yang Islam Madinah itu, kemudian akhirnya turun terakhir surah ini. Oke, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini jangan salah. Idza mat wajib, jaa itu ada tandanya bendera kemudian bertemu dengan huruf hamzah, maka menjadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil dibacanya 5 harkat. Artinya lebih dari idanya 2 sampai 3 harkat, ja-nya 5 harkat. Mak itu enggak boleh pendek. Jadi idza jaa. Oke. Kemudian nasrullah huruf shad. Nas. Ini yang sering orang agak keliru. Nasrullah dengan nasrullah. Karena kalau Nasrullah artinya adalah pertolongan dari Allah. Kalau Nasrullah sara yasuru artinya perjalanan. Masa telah datang perjalanan dari Allah. Subhanallazi asra, bukan asra, tapi asra. Tapi kalau ini Nasrullahi wal fath. Nah, wal fathu ini kan alif lam qamariyah, kemudian ada huruf ta kemudian berbaris sukun kemudian bertemu dengan huruf ha, maka taknya mati, haknya karena di akhir ayat juga mati, maka seperti ini nyebutnya fath. Fath ada ha keluar, coba hiwal fath. Bisa? Nggak apa-apa, belajar aja. Yang penting nanti keluar huruf haknya.
Itu namanya ta matsubah. Ta matsubah. Matsubah artinya ta yang berbaris sukun kemudian bertemu dengan huruf terakhir ha yang berbaris dhammah tapi dimatikan karena di akhir ayat. Kalau mau diterusin di wasol ya nggak apa-apa. Fathu wa ra'aita nggak apa-apa. Tapi karena ini ta matsubah maka ini harus dimatikan kalau kita mau baca satu ayat. Sekali lagi saya ulang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Latihan lagi deh ya. Wal fathu wal fath. Fath. Kayak lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yo. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aital ini dibaca tafkhim, dibaca jelas karena depannya huruf waw ada baris fathah bukan kasrah. Kemudian maksudnya ditebalkan wa ra'aitan nasa wa ra'aitan. Itu ditahan karena pertama ada tasydid, kedua namanya gunah musyaddad. Gunah musyaddad itu sama dengan idgham bila guna, idgham bi guna. Artinya nunnya ditahan. Wa ra'aitan nasa wa ra'aitan nasa, ditahan dulu. Yadkhuluna, yad adalah qalqalah sughra, ada di tengah bukan di belakang. Khuluna huruf kha bukan huluna. Yadkhulun, yadkhulun itu artinya masuk, tapi kalau yadkhulun itu hati-hati artinya. Saya nggak jelasin di sini ya. Hala yaqulu. Kalau kata orang Arab tuh hali. Apa hali? Cantik. Hali. Yadkhuluna, khulu. Nah itu mad wajib atau mad tabi'i karena dhammah bertemu dengan huruf waw. Fidi. Nah, itu sama tuh. 2 sampai 3 harkat. Fidi. Enggak boleh fidinil, enggak boleh. Tapi fidinil ya. Fidinillahi afwaja. Huruf terakhirnya afwaja berbaris tanwin, tapi habis itu ada alif. Ini namanya mad iwad. Ini namanya mad iwad karena huruf jimnya dimatikan kemudian dibacanya dibacanya jadi satu tanda baca, yang tadinya jan jadi ja dan dibacanya panjang. Sekali lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi
Hati-hati nih. Ini hak kecil, hak besar? Hak kecil. Maka terus bihamdi juga hak kecil. Rabbika ada tasydid, harus ditahan. Pakai huruf gha. Jangan wastaghfir, jangan, tapi wastaghfir. Nah, firhu ini sama kejadiannya sama tadi ta matsubah. Nah, kalau ini ra-nya yang mati, belakangnya huruf ha, kemudian ada tanda baca dhammah. Maka sama wastaghfir. Nah, kalau tadi fatah, kalau ini fir. Nah, haknya juga harus ikut dibaca. Karena haknya ini adalah dhamir yang kembali pada Allah. Hu-nya siapa? Allah. Wastaghfirhu, meminta mohonlah kepadanya, memohon ampunlah kepadanya. Nyanya siapa? Allah. Maka haknya harus ikut. Kalau wastaghfir, minta ampunlah sama siapa? Enggak ada hu-nya, enggak kembali namanya. Sekali lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Yo. Innahu kana tawwaba. Nah, inna nih sama ya, guna musyaddad. Artinya dibacanya 3 harakat ditahan inna. Oke. Hu-nya sama panjang, di mana dibaca panjangnya sebab ada dhammah yang terbalik. Kemudian kana sama mad wajib. Tawwaba bukan tawaba tapi tawwaba. Nah, ba-nya itu adalah sama mad iwad. Oke. Nah, sekarang bacanya satu ayat nih. Yuk, ikutin saya dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yuk. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Yo. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان kuat ya nafasnya ya. Ya nanti kan RPM-nya ditaikin, kalau RPM-nya ditaikin udah nih lebih enak. Nah, sering ada orang baca seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diulang dari afwaja. Kenapa? Sebab di sini ada tanda lam, artinya tidak boleh berhenti. Sejauh saya belajar, lam yang tidak boleh berhenti ini berhenti tidak boleh ketika nyampe sini kita ruku. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu akbar. Itu enggak boleh, sebab memutuskan yang namanya tema dalam Al-Quran. 1, 2, 3 ayat yang ini udah nyambung nih. Frasanya udah nyambung. Apa bahasa Indonesia frasa ya? Frasanya udah nyambung. Tapi kita matiin di situ. Sama aja kita belum baca novel, belum tuntas sudah tidur.
Besok belum tentu nyambung. Padahal itu ceritanya lagi klimaksnya di situ. Gitu. Jadi secara sastra ini tidak boleh berhenti saat sholat, tapi secara sastra ini berhenti sejenak nggak apa-apa gitu. Secara sastra Al-Quran. Jadi nggak perlu diulang afwajan fasabbih, nggak perlu. Kecuali berhentinya di fidinillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Itu sering tuh kalau di ayat Quran yang panjang. Misalnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tuh, dibikin koma. Seolah kita ngomong gini. Saya ingin pergi ke pasar. Saya ingin pergi ke pasar. Sama aja kan? Saya ingin pergi ke pasar. Ini frasa yang satu utuh. Tapi ketika kita potong, saya ingin pergi ke pasar. Diulang inginnya. Kayak gitu. Tapi kalau ini ada huruf lam ini, tandanya cuman ketika kita baca, kita nggak boleh ruku. Kenapa? Itu ngacak-ngacak sastra tuh, ngacak-ngacak titik komanya di mana dan ceritanya gimana. Gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau besok teman-teman walaupun ada yang baca afwajan fasabbih, berbondong-bondong maka bertasbihlah. Apaan berbondong-bondong maka bertasbihlah? Kalau mau dari yadkhuluna fi dinillah, yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Begitu. Jadi artinya jelas. Kalau misalnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamd, itu enggak nyambung. Kita lihat artinya. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu. Nah, sekarang coba kita artiin dengan afwajanya, kita putusin. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Berbondong-bondong bertasbihlah. Nyambung gak kira-kira? Ya kagak. Dibalikin. Kalau mau yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Masuk agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah. Makanya mendingan berhenti dibanding kita ulang-ulang, sebab frasanya frasa nggak nyambung, nggak bisa disambungin. Dah. Jadi tapi kalau ada orang yang baca gitu jangan buru-buru salahin. Salah lu. Itu lam kagak boleh nanti diputusin di situ langsung ruku. Enggak begitu juga. Biarin aja. Ntar pelan-pelan bilang. Ya. Oke. Sekarang saya ulang langsung 3 ayat. Habis itu di wasal. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasr Sekarang
Bacaan kedua yang wastaghfirnya dihilangkan, tapi ini seolah-olah kita jadikan 4 ayat, seolah-olah ya, bukan menjadikan 4 ayat tapi seolah-olah 4 ayat. Yang tadi itu wal fath afwaja wastaghfir tawwaba. Nah, sekarang kita jadiin 3 ayat atau yuk kita wasal jadi 2 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yo. Narik nafasnya serius bener mana be? Ayo, itu aja. Goyangin badan kalau emang gak kuat. Kita lihat aja pas ya udah kalau udah gak kuat. Sampai mundur-mundur. Itu. Oh, sekarang udah enggak. Jangan rokok mulu. Lu jarang berenang. Iya, yang di depan ditutup soalnya udah jadi apartemen. Nah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Oke, satu model bacaan lagi. Biasanya kalau 3 ayat gini, ayat pertama digabung sama bismillah. Jadi 2 ayat, bismillah sama idzaja, kemudian wara'aita sama fasabbih. Oke. Perhatian aja nih, agak panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yo. Nyaris dah ya. Ada berhenti di tengah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yo. Innahu kana tawwaba. Enakan yang mana? Enakan yang satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu lebih enak RPM ya. Dah. Langsung kita masuk ke arti dan tafsirnya. Terus terang ini surat favorit saya nih.
Saya sering baca ini dibanding saya baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Karena kalau saya pribadi di sini ini ada cerita tentang bagaimana seorang anak yang cinta banget sama ayahnya. Kemudian di sini juga ada cerita tentang Fathul Makkah hingga Abu Sufyan masuk ke agama Islam. Sampai Abu Sufyan juga menjadi sebuah jaminan orang yang mau aman di Mekah. Ini surat saya senang. Mungkin nanti saya sharing kenapa saya senangnya ini ada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa, apabila telah datang. Kalau sesuatu yang pakai apabila udah terjadi atau belum? Belum. Apabila handphone ini jatuh, maka ambillah. Berarti udah jatuh belum? Belum. Artinya inilah kemu'jizatan Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Pada dasarnya fathu itu adalah kunci, membuka. Miftah artinya kunci. Fataha yaftuhu atau fataha yaftahu artinya membuka. Iftahul bab, bukalah pintu. Iftah. Nah, kemenangan ini adalah pembuka segala sesuatu. Maka ulama sepakat dari mulai Ibnu Katsir kemudian Jalalain sepakat bahwa fathu ini diartikan kemenangan. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Artinya Allah sudah meramalkan nanti akan ada pertolongan Allah dan sebuah kemenangan. Di mana itu? Wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan engkau wahai manusia atau engkau wahai Nabi Muhammad, ra'aita melihat, an-nasu manusia, yadkhulun masuk, dakhala yadkhulu artinya masuk, fi dinillahi afwaja, kepada agama Allah, menuju agama Allah Islam, afwaja, berbondong-bondong, rame-rame. Kalau kita datang satu itu namanya gantian. Tapi kalau kita datang gerombolan, itu namanya berbondong-bondong. Nah, di sini Allah bilang apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan untuk orang Islam, bagaimana bentuk kemenangannya? Nanti akan orang itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Manusia akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Masuknya karena apa? Karena meyakini Islam yang benar. Ada juga karena yang takut sama orang Islam, takut diperangi. Yang ketiga ada juga yang nyari aman masuk Islam. Kan kalau kita buka hadis arba'in, yang paling pertama itu innamal a'malu bin niyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu berasal dari niat, tergantung dari niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan dia akan dapatkan bagaimana niatnya itu. Di situ dituliskan kana hijratuhu Allah fa hijratuhu Allah. Barang siapa yang ingin hijrah ke Madinah karena Allah, maka dapatlah pahala hijrahnya. Tapi kalau ada dia kalau emang dia ngikut hijrah tuh karena ada perempuan yang ikut hijrah, calon istrinya ikut hijrah, ya itu bakal dapat istrinya. Tapi kalau karena Allah, ya karena Allah, dapatnya ridha Allah. Tapi kalau bini gue ikut hijrah, calon bini gue ikut hijrah, gue ikut hijrah gitu. Artinya niatnya untuk apa? Untuk menuju agama Allah di Madinah, atau memang mau karena perempuan yang mau dinikahinya. Nah, itu adalah sebuah niat. Dan ketika umat Islam ini orang manusia ini berbondong-bondong masuk Islam, ini lihat niatnya apa. Nah, sekarang kita masuk ke asbabun nuzul. Ketika Sayyidina Umar bikin majlis kayak kita mah grup isinya tentara perang Badar atau perang Uhud, antara dua itu ya. Pokoknya di situ Sayyidina Umar bikin majlis. Nah, seseorang Abdullah bin Abbas mau masuk di situ, tapi anak
sahabat-sahabat yang lain nggak setuju. Nggak setujunya karena beliau tidak ikut perang Uhud atau perang Badar yang tadi saya bilang. Saya antara Uhud sama Badar saya lupa. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar ngetes. Apa pendapat kalian tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang ini. Tidak ada perbedaan pendapat saat itu bahwasanya jika kita sudah mendapat pertolongan dari Allah, kemudian kita dapat kemenangan dari Allah, maka kita wajib bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita wajib bertasbih, kemudian memuji Tuhan, juga memohon ampunan kepada Allah karena Allah penerima taubat. Di ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguh Allah itu adalah Maha penerima taubat. Nah, ketika saat itu di majlis Sayyidina Umar bilang seperti itu, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Tentang surat ini? Semua jawab sahabat, pokoknya kita harus bertasbih, kemudian kita harus mengucap alhamdulillah, kemudian kita harus meminta ampun pada Allah. Bacanya seperti apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma itu adalah tasbih, wa bihamdika adalah hamdalah atau tahmid. Subhanakallah wa bihamdika wastaghfir. Subhanakallahumma wa bihamdika apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli adalah istighfar, minta ampun. Itu kalau teman-teman di mazhab selain Syafi'i mensyaratkan sujud itu membaca itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh? Boleh. Mazhab Maliki? Ya. Mazhab Hambali? Ya. Mazhab Syafi'i? Ya. Sama aja. Saya pernah ketemu tuh soal fikih di sekolah itu, hampir rata-rata anak-anak itu salah dengan isian nomor 14, dengan pilihan ganda nomor 14. Ditanya di situ, bagaimanakah doa sujud yang benar? Bacaan sujud yang benar? A. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. B. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. C. Subhanalladzi, bacaan doa salat, bacaan sujud syukur. Itu anak-anak hampir 70% salah. Akhirnya begitu evaluasi, saya tanya ke kelas itu kan, kenapa? Ini ujian nasional nih, ujian nasional fikih. Karena kalau di madrasah aliyah program keagamaan itu diuji. Nah, saya tanya itu, kenapa kalian pada salah? Nggak ada isinya pak. Kok nggak ada isinya? Karena kita kan nggak boleh ngawasin anak-anak kita kan, anak-anak sendiri nggak boleh, kita pindah ke sekolahan lain. Itu nggak ada isinya pak. Padahal itu yang B tadi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu isinya di mazhab lain. Itu bacaan lain dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya lebih senang baca itu, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, lebih singkat. Dan ketika saya baca satu kali, itu sama dengan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Orang udah baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kita baru 1 kali, lebih singkat. Gitu. Dan kalau kita buka fikih sunnah Sayyid Tsabiq, di situ memang bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli itu yang lebih banyak periwayatannya. Tapi yang udah rabbiyal a'la aja, kalau mau diganti ya terserah. Nah, ada juga yang bilang ketika surat ini selesai dibacakan, imam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita udah selesai baca surat Al-Fatihah atau kita enggak baca surat Al-Fatihah, ya udah kita disuruh kok sama Allah. Fasabbih, bertasbihlah. Maka subhanallah alhamdulillah astaghfirullahal azim, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Enggak apa-apa makmum baca. Sama kayak kita disuruh salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat Allah bersalawat pada Nabi, Allah dan malaikatnya bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepadanya salawat taslima dan salam. Ya udah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang nyuruh Allah. Kalau kita kagak jalanin, enggak takwa dong kita. Enggak menjalankan perintah Allah dong. Makanya tuh ketika khatib qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawab Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kecil, tapi kadang-kadang ya karena kita nggak ngerti. Sekali lagi kita belum paham isi Al-Qur'an. Seperti ini disuruh sama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan padanya karena Allah Maha menerima taubat. Jadi ketika dibaca ini ya udah baca fasabbih subhanallah bihamdi rabbika alhamdulillah wastaghfir astaghfirullahal azim. Sama aja. Mulai dari sekarang gaya teh diamalin. Kita disuruh sama Allah bertasbih. Dah. Kembali lagi ke cerita Sayyidina Umar, kemudian tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya memang ayat ini adalah ayat keagungan Allah. Kemudian ketika kita telah diberikan kemenangan, kita diberikan pertolongan, maka kita memuji Allah, bertasbih pada Allah dan bertahmid pada Allah. Tapi akhirnya karena yang Sayyidina Umar ngebaca nih, kayaknya pada kagak demen nih sama Ibnu Abbas, sama Abdullah bin Abbas. Coba sekarang gua tanya Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah bin Abbas, apakah itu pendapatmu? Apakah ada lain sanggahanmu? Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah ayat tentang penaklukan kota Mekah. Tahu ya cerita penaklukan kota Mekah ya? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kemudian menaklukkan kota-kota di sekitar Madinah sampai ke Romawi bahkan kan. Kemudian Nabi balik lagi ke Mekah karena Mekah belum ditaklukin, masih banyak orang kafir di sana. Dah. Ibnu Abbas bilang bahwa ini adalah ayat diturunkan untuk menunjukkan Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Dan di sini adalah tanda-tanda ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai kelihatan. Nih ceritanya. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, dan haji perpisahan. Haji perpisahan itu adalah haji terakhir Nabi. Artinya Nabi dari situ nggak ke Mekah lagi. Nabi dari Mekah pulang ke Madinah, meninggal di Madinah, nggak haji lagi. Disebutnya haji wada, haji perpisahan atau haji terakhir. Nah, setelah Nabi melakukan tawaf, sa'i, umrah, melempar jumrah dan lain-lain, kemudian setelah selesai itu, Nabi pada hari tasyrik ini dapat ayat ini. Dan saat Nabi sampai di kota Mekah sebelum melaksanakan ibadah haji, ini sempat ribut bahwa Rasul nggak boleh masuk ke Mekah, Rasul nggak boleh masuk ke Mekah. Hampir terjadi perang sementara Nabi udah pakai ihram, udah nggak boleh melakukan peperangan. Tapi akhirnya tawar menawar akhirnya masuk. Kemudian umat Islam umat kafir yang ada di Mekah itu ketakutan. Saking ketakutannya akhirnya Nabi menjamin barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah-rumah Allah, ke masjid, dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi sudah menjamin bahwa Nabi boleh berhaji, tapi dengan syarat tidak memerangi orang Mekah. Tidak memerangi kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy Mekah maupun umat yang belum masuk Islam di kota Mekah. Nah, ditaklukkanlah sama Nabi. Akhirnya karena pada takut, karena ada yang senang melihat Nabi datang bisa menaklukkan kota Mekah, mereka semua masuk Islam. Berbondong-bondong. Nasrullahi wan nasr khuluna fi dinillahi afwaja. Di situ. Nah, ini ayat tentang penaklukan kota Mekah. Kalau antum nih berdua masih searching di handphone atau di YouTube, di Google atau di YouTube, searching aja peristiwa penaklukan kota Mekah. Seru bacanya. Kalau waktu SD nggak dijelasin, SD SMP nggak dijelasin, coba cari penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian
yang saya suka dari ayat ini tuh tadi, Abu Sufyan punya istri namanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini adalah perempuan orang kafir yang cerdas, cantik, baik, dermawan, tapi sayangnya belum masuk Islam. Dan dia dendam sama pamannya Nabi Sayyidina Hamzah yang dijuluki singanya Allah. Singanya Islam, singanya Allah. Kenapa? Sayyidina Hamzah orang yang paling berani merangin orang kafir, kemudian paling berani yang namanya perang-perangan, kemudian paling maju paling depan kalau Nabi ada nginjek-nginjek. Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah ini dibunuh sama budaknya si Hindun tadi. Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang tadi melakukan tawar-menawar sama Nabi sampai akhirnya menjamin Nabi boleh masuk ke kota Mekah, kemudian boleh berhaji, dan saat itu yang masuk ke rumah Abu Sufyan dianggap aman. Nah, si Hindun ini kesel sama Hamzah karena waktu perang Badar Sayyidina Hamzah membunuh babanya, ayah dan adik dari Hindun. Nah, di bawah pimpinan Hindun saat itu perang Uhud, Sayyidina Hamzah tertusuk, terbunuh di perang Uhud, di perang Uhud, sampai akhirnya Sayyidina Hamzah mati oleh budaknya si Hindun ini. Nah, si Hindun ini nyaris menjadi kanibal. Ketika dia melihat Sayyidina Hamzah, tubuhnya udah terbaring, dia ambil pedang, dia robek perut Sayyidina Hamzah. Bingung mau lihat hatinya kayak apa nih Sayyidina Hamzah, sampai dijuluki singanya Allah. Pas dia udah ambil hatinya, dia mau makan. Entah dia bawa pulang, entah dia potong-potong, dicincang-cincang di situ, dia mau goreng atau bagaimana, dia mau makan. Sampai akhirnya terakhir itu Abu Sufyan sama istrinya masuk Islam. Dan alhamdulillah Abu Sufyan ini adalah ayah dari Khalifah Bani Umayyah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah cerita bahwa ibuku dulu adalah orang yang paling benci dengan Islam, tapi setelah ia masuk Islam, dia orang yang paling senang membela Islam. Tuh. Orang yang tadinya hatinya benci sama Sayyidina Hamzah, sampai ngerobek perutnya Sayyidina Hamzah, mau dimakan hatinya, akhirnya masuk Islam juga. Makanya di sini dibilang berbondong-bondong orang memeluk agama Islam. Dan yang paling menarik dari ayat ini, dari surah ini adalah, saya kalau cerita ini sebenarnya pengen nangis gitu, karena ada sosok bapak di mata anak yang paling idola gitu. Kalau Nabi bilang adibu auladukum min salasati khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitikum wa hubbi tilawatil Quran. Ajarkanlah anak kalian cinta terhadap 3 hal. Yang pertama hubbi nabiyikum, cinta sama nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hubbi ahli baitikum, cinta kepada ahli baitnya, keluarganya. Yang ketiga adalah cinta membaca Al-Quran, wa hubbi tilawatil Quran. Nah, ini yang kedua nih. Kita jadi anak sudah mengidolakan orang tua kita atau belum? Kita jadi orang tua sudah jadi idola anak kita atau belum? Yang saya cerita sama anak-anak waktu malam Sabtu, saya bilang kan, malu gara-gara bapaknya jelek, ngambil rapot temennya, nyewa tukang roti, karena tukang roti lebih rapih dari bapaknya. Dia berarti kan bapaknya belum jadi idola buat dia. Nah, sekarang bagaimana Nabi bisa jadi idola? Kenapa adanya di ayat, di surat ini? Surat ini turun surat terakhir. Kemudian Nabi senderan di tiang Masjidil Haram sambil ngeliat Ka'bah. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang tua. Orang tua kan tahu banget anak muda itu seperti apa, atau orang yang di bawah dia tuh kemauannya seperti apa. Mekah udah ditaklukin, Romawi udah ditaklukin, semua agama Islam udah menyebar, berbondong-bondong orang masuk Islam. Ayat udah terakhir diturunin. Kerjaan Nabi apa lagi?
Sayyidina Abu Bakar nangis di pojokan. Yang lain bereuforia. Kata yang lain, hada yaumul malhamah, hada yaumul malhamah. Ini adalah hari peperangan, ini adalah hari pembalasan. Kata Nabi, la, hada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang Allah kepada kita semua. Ayat turun terakhir, haji Nabi terakhir. Kemudian Mekah udah ditaklukin, yang memang menjadi target utama Mekah akan diislamkan karena di situ ada rumah Allah. Abu Bakar nangis di pojokan. Lu pada euforia, tapi Nabi tugasnya udah habis. Kalau Nabi tugasnya udah habis berarti ajalnya udah dekat. Nangis Abu Bakar di pojokan masjid ngelihat Nabi lagi mandang ini Ka'bah. Yang lain nanya, kenapa ya wahai Abu Bakar? Ya orang udah gak ada tugasnya lagi Nabi. Wahyu udah turun. Mekah udah ditaklukin. Orang-orang sahabat udah pada masuk Islam. Kemudian yang jahat-jahat semua udah pada ngikutin Nabi. Di Mekah semuanya udah Islam. Tugas Nabi apa? Nabi udah mau meninggal. Saat itu Fatimah radhiyallahu anha menangis. Dipanggil sama abahnya, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, ta'al. Fatimah sini. Dibisikin sama Nabi, Fatimah nangis. Kejar nangisnya. Kemudian habis itu Fatimah dipanggil lagi sama Nabi. Fatimah, ta'al. Dibisikin lagi sama Nabi. Fatimah ketawa, girang gak kira-kira. Gembira banget Fatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama Abu Bakar. Fatimah anaknya siapa? Hah? Anak Abu Bakar. Fatimah, kenapa engkau waktu dibisikin pertama kali kamu nangis, yang dibisikin kedua kali kamu ketawa, tersenyum, bahagia, girang, sumringah? Kata Fatimah, pertama saya dibisikin, saya dibilangin bahwa ajal Nabi sudah tidak lama lagi. Saya menjadi anak, wajar nangis. Saya ingin berpisah dengan kekasih saya, dengan ayah saya, dengan orang yang saya cintai, dengan Rasul Allah, dengan Nabi terakhir. Nangis saya sebagai anak, kata Fatimah. Kemudian, terus yang kedua, kenapa kamu ketawa? Saya dibisikin lagi sama Nabi bahwa saya yang paling pertama nyusul Nabi dari golongan keluarga Nabi. Artinya Fatimah meninggal paling duluan dibanding keluarga yang lain nyusul Nabi. Saya senang, saya gak lama-lama berpisah sama ayah saya. Saya gak lama-lama berpisah sama orang tua saya. Ada anak diajak mati, girang. Coba ente Bal, maaf nauzubillah Bu. Bal, Baba kayaknya udah gak lama lagi, nangis. Begitu dibilangin lagi, Bal, ntar Iqbal duluan yang nyusul. Enak ente dulu. Ente dulu. Saya doain biar sukses, jangan sampai kayak gitu tuh. Nauzubillah, maaf ya Bal. Jadi kayak gitu. Yang bikin saya nangis adalah nanti kita jadi orang tua, sudah bisakah jadi idola nih untuk anak kita? Fatimah lagi numbuk gandum. Lagi numbuk gandum pakai apa? Pakai alu ya, kalau bahasa sini tahu alu. Bal, tahu alu? Hah? Itu yang kecil. Ini yang gede. Batu besar. Buat numbuk ketan jadi uli. Iya jadi uli ya. Tapi apa uli? Uli bener. Nah, ini yang besar. Numbuk gandum itu Fatimah capek, mau laporan sama babanya. Mau laporan ke Nabi Muhammad SAW bahwa mau minta budak. Kata Sayyidina Ali, suaminya Fatimah, baba ente kan Nabi, budaknya banyak. Andai kata budaknya gak banyak, orang kalau disuruh dia juga langsung jalan. Kita udah capek banget nih numbuk gandum, capek banget dah. Akhirnya kata Fatimah, ya udah, saya datang ke rumah bapaknya. Nabi lagi duduk. Contoh ada kursi di sini. Nabi duduk, kemudian Fatimah datang, Fatimah digandeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, digandeng. Ini saya pernah cerita ya, kayak tahun baru kemarin kayaknya di tempat nencek lagi saya ceramah. Dituntun Fatimah, didudukin di tempat Rasul duduk. Maaf, Rasul duduk di sini, kemudian Fatimah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain pintu, di Fatimahnya ditaruh duduk sini. Rasul gini, ada apa Fatimah? Coba. Gimana Fatimah nggak ngefans sama babanya? Kalau perangai babanya, akhlak baba terhadap anak aja kayak gitu. Kalau anak lagi duduk, babanya datang suruh duduk, wajar. Ini baba yang lagi duduk, anaknya datang, anak yang disuruh duduk.
Itu kan luar biasa. Kemudian Fatimah ngadu A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, itu tentang kecapeannya beliau, kecapeannya Fatimah. Kemudian akhirnya Nabi ke rumah Fatimah. Nabi ke rumah Fatimah, Fatimah lagi duduk. Karena Fatimah nyontek akhlak babanya, ya Fatimah bangun. Nabi dipeluk, digandeng, duduk di tempat Fatimah duduk. Fatimah, bawain alu itu ke saya. Dibawa sama Sayyidina Ali. Ini ya Rasul. Saat itu Rasul berdoa sangat lama. Kemudian Rasul pegang itu alu. Wahai alu, kamu mau masuk surga atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga, tumbuklah gandumnya Fatimah. Nanti kamu akan masuk surga dan menjadi tiang penyanggah istana Fatimah di surga. Saat itu alu langsung bergerak sendiri numbuk. Sampai ditaruhin gandum, tumbuk. Saat itu Fatimah meracau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saking ngelihat alu bisa ini sendiri. Alu pengen masuk surga, alu. Kita masa kagak mau masuk surga? Alu pengen masuk surga. Udah numbuk sendiri. Tuang, alus, ambil. Tuang, alus, ambil. Tuang, beres, ambil. Udah rapi, itu alu masih numbuk aja. Kata Fatimah, ya Rasul, berhentiin. Ya Rasul, berhentiin. Kata Sayyidina Ali, alu berhenti. Itu alu ngomong, bicara. Kalau Rasul nyuruh saya untuk menumbuk seluruh gandum di dunia ini, saya siap asalkan saya masuk surga dapat menyanggah istananya Fatimah radhiyallahu anha. Berbangun dulu saya. Alu, pengen masuk surga, alu. Nih misal Mik pengen masuk surga diajak ngaji. Ditinggal sama Pak Salam di rumah, akhirnya nih Mik maranin Pak Salam ajak saya ngaji gitu, misal gitu. Coba, alu, tumbukan itu. Nah, itu tadi tuh hikmahnya tuh kita pelajari akhlaknya. Kemudian yang kedua di balik cerita itu adalah memang Fatimah ngefans banget sama bapaknya. Diajak mati, hayu be, kalau kata orang Serua mah, hayu aja. Nah kalau kita begitu kan diajak mati, tong bapak pengen mati nih, nangis kita. Tapi ntar yang nyusul pertama ente duluan, ya tuh setan dulu bapak mati aja saya doain biar sukses. Bisa kayak gitu kita urusan. Ini di dalam surat ini saat itu Abu Bakar sudah punya feeling bahwa ini tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW. Di ayat inilah Abu Bakar punya feeling itu akan terjadi. Dan benar, gak lama setelah ini pulang ke Madinah, kemudian Nabi wafat. Ini yang saya demen tuh. Yang saya demen tuh karena memang di dalamnya tuh ada cerita anak yang ngefans banget sama babanya gitu. Demen banget saya. Akhirnya saya sering baca ayat ini. Kalau orang nanya, lu demen banget baca An-Nasr kenapa? Ya itu dalamnya. Aku pengen jadi. Paling enggak kita datang ke sekolahan, turun dari mobil, turun dari motor anak kita dari kelas manggil, "Pak, sini kelas saya di sini." Atau anak itu turun nyamperin ke motor, ke mobil sambil gandeng kita, "Pak, ayo kita ke kelas saya." Tanya sama temennya, "Ini siapa?" "Baba gua, ibu gua." Bisa gak kita begitu? Ini mah ada babanya, "Iya, ada baba gua, ngumpet." Buset tuh baba pemedi. Setan itu. Tuh. Ini surah An-Nasr. Ada dua asbabun nuzulnya. Di tafsir Ibnu Katsir pun dua-duanya dijelasin. Di tafsir Al-Maraghi dua-duanya dijelasin. Bahkan periwayatnya Imam Bukhari ngambil dari Muhammad sallallahu alaihi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Juga di dalamnya ada cerita tentang Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam dan punya istri yang hatinya sekeras baja gitu ya, sampai ngebelah perutnya Sayyidina Hamzah untuk ngambil hatinya, pengen tahu hatinya Hamzah kayak apa. Tuh. Besok-besok kita kalau udah baca ayat ini udah inget dah tuh cerita tentang ya bagaimana akhlak Rasul terhadap anak. Sampai anaknya diajak mati aja mau. Dan terbukti akhirnya setelah Nabi meninggal dibanding dibanding Aisyah, kemudian dibanding yang lain, yang meninggal ya Fatimah duluan. Cukup dah ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lebih lanjut? Kalau nggak ada,
Sama-sama kita tutup dengan membaca Shadaqallahul Azim dan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pengen tercapai nih dengan mukjizat Al-Quran ini. Dan satu lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli Al-Quran, Allah hiasi wajah kita dengan cahayanya Al-Quran, dan Allah hiasi perbuatan kita dengan syafaatnya Al-Quran. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم اكثر أموالنا وبارك فيما أعطيتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا مباركا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهما صاعبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وهداية دائمة توفيقا للأعمال الصالحات. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن وزين وجوهنا ووجوههم بنور القرآن وبين أخلاقنا وأخلاقهم بشفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada salah kata. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.